Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aziz Hamidjaya dengan NPM 2408260262. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mind map mengenai hiperemis gravidarum pada block of state 3. Saya jelaskan sedikit mengenai hiperemis gravidarum. Hiperemis gravidarum ini merupakan salah satu komplikasi pada kehamilan yang cukup sering ditemukan, terutama pada trimester pertama. Kondisi ini perlu dikenali sejak dini karena tidak hanya memengaruhi kualitas hidup ibu, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi pada ibu maupun janin apabila tidak mendapat penata laksanaan yang tepat. Pada presentasi ini saya akan membahas definisi, epidemiologi, etiologi, dan faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, serta pencegahan dan edukasi. Baik, saya akan memulai pembahasan dari definisi hiperemis gravidarum. Definisi hiperemis gravidarum merupakan kondisi mual dan muntah yang berlebihan pada kehamilan sehingga mengganggu kondisi umum ibu. Kondisi ini berbeda dengan morning sickness yang masih dianggap sebagai proses fisiologis pada awal kehamilan. Pada hiperemis gravidarum, frekuensi dan beratnya mual serta muntah menyebabkan ibu tidak mampu mempertahankan asupan makanan maupun cairan. Akibatnya dapat terjadi dehidrasi, gangguan elektrolit, ketonuria, malnutrisi, serta penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Keluhan umumnya muncul pada trimester pertama ketika kadar hormon kehamilan sedang meningkat. Namun, pada sebagian pasien kondisi ini dapat berlanjut hingga trimester berikutnya, bahkan sampai persalinan apabila tidak ditangani dengan baik. Karena dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap kondisi ibu dan janin, hiperemis gravidarum memerlukan diagnosis dan penata laksanaan yang tepat sejak awal. Setelah memahami definisinya, selanjutnya saya akan membahas mengenai epidemiologi hiperemis gravidarum. Untuk epidemiologi hiperemis gravidarum terjadi pada sekitar 0,3 hingga 3% dari seluruh kehamilan. Walaupun angka kejadian yang relatif rendah, kondisi ini merupakan salah satu penyebab tersering ibu hamil menjalani perawatan di rumah sakit pada trimester pertama. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada ibu yang sedang menjalani kehamilan pertama atau primigravida. Risiko kejadiannya juga meningkat pada kehamilan ganda dan kehamilan mola karena kadar hormon ACG pada kondisi tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan kehamilan normal. Selain berdampak pada kondisi fisik, hiperemis gravidarum juga dapat menurunkan kualitas hidup ibu. Aktivitas sehari-hari menjadi terganggu, produktivitas menurun, dan pada beberapa pasien dapat menimbulkan gangguan psikologis akibat keluhan yang berlangsung terus-menerus. Setelah mengetahui angka kejadiannya, berikut saya akan menjelaskan etiologi dan faktor risiko hiperemis gravidarum. Untuk etiologi dan faktor risiko, sampai saat ini penyebab pasti hiperemis gravidarum belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu, kondisi ini dianggap memiliki etiologi multifaktorial, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan. Faktor yang paling banyak dikaitkan adalah peningkatan kadar hormon humat chorionic gonadotropin atau HCG, terutama pada awal kehamilan. Peningkatan hormon ini diduga berperan dalam merangsang pusat muntah sehingga keluhan menjadi lebih berat. Selain HCG, hormon estrogen dan progesteron juga diduga ikut berperan. Progesteron dapat memperlambat motilitas saluran cerna sehingga pengosongan lambung menjadi lebih lambat dan rasa mual semakin meningkat. Faktor genetik juga diduga berkontribusi karena risiko hiperemis gravidarum lebih tinggi pada ibu yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi serupa. Selain itu, faktor psikologis dan gangguan gastrointestinal juga dapat memperberat gejala yang dialami pasien. Beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan meliputi kehamilan pertama, kehamilan ganda, riwayat hiperemis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, kehamilan mola, riwayat migrain, serta obesitas. Setelah mengetahui penyebab dan faktor risikonya, berikutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya hiperemis gravidarum melalui patofisiologi. Patofisiologi hiperemis gravidarum diawali oleh peningkatan kadar hormon kehamilan, terutama hormon ACG, estrogen, dan progesteron. Peningkatan kadar hormon tersebut akan merangsang pusat muntah yang berada di medula oblongata sehingga ibu mengalami mual dan muntah secara terus-menerus. Muntah yang berlangsung berulang menyebabkan asupan makanan dan cairan menjadi berkurang. Akibatnya tubuh mengalami dehidrasi dan kehilangan berbagai elektrolit, terutama natrium, kalium, dan klorida. Kondisi ini juga dapat disertai gangguan keseimbangan asam basa. Karena kebutuhan energi tidak lagi dapat dipenuhi dari asupan makanan, tubuh akan menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Proses ini menghasilkan badan keton sehingga pada pemeriksaan urin sering ditemukan ketonuria. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, pasien akan mengalami penurunan berat badan, malnutrisi, serta gangguan status nutrisi. Pada akhirnya kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan ibu sekaligus meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Setelah memahami proses terjadinya hiperemis gravidarum, selanjutnya saya akan membahas manifestasi klinis yang biasanya ditemukan pada pasien. Manifestasi klinis setelah memahami proses terjadinya hiperemis gravidarum tadi, selanjutnya kita bahas manifestasi klinis yang biasanya ditemukan pada pasien. Manifestasi klinis utama pada hiperemis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlangsung secara terus-menerus dengan frekuensi yang lebih berat dibandingkan morning sickness. Keluhan ini menyebabkan pasien mengalami kesulitan mempertahankan asupan makanan maupun cairan. Akibat muntah yang berulang, pasien umumnya mengalami penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil. Selain itu, pasien sering mengeluhkan tubuh terasa lemas,
mudah lelah, serta kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan tanda-tanda dehidrasi seperti mukosa mulut yang kering, konjungtiva tampak kering, turgor kulit menurun, takikardia, hipotensi, serta penurunan produksi urin. Pada beberapa pasien, keluhan mual dan muntah juga dirasakan lebih berat pada pagi hari, meskipun dapat berlangsung sepanjang hari. Pemeriksaan laboratorium sering menunjukkan adanya ketonuria akibat pemecahan lemak sebagai sumber energi, serta gangguan elektrolit yang terjadi karena kehilangan cairan secara terus-menerus. Setelah mengalami manifestasi klinisnya, selanjutnya saya akan membahas bagaimana diagnosis hiperemesis gravidarum ditegakkan. Diagnosis hiperemesis gravidarum ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, hal yang perlu digali meliputi usia kehamilan, sejak kapan keluhan muncul, frekuensi muntah dalam sehari, kemampuan pasien untuk makan dan minum, adanya penurunan berat badan, jumlah urin yang keluar, serta riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Riwayat penyakit lain yang dapat menyebabkan mual dan muntah juga perlu ditanyakan untuk membantu menyingkirkan penyebab lain. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk menilai kondisi umum pasien, status hidrasi, tanda vital, serta tanda-tanda dehidrasi, seperti mukosa mulut kering tadi, turgor kulit menurun, hipotensi, dan takikardia. Dan berat badan pasien juga perlu dievaluasi untuk mengetahui adanya penurunan berat badan selama kehamilan. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menilai derajat keparahan dan mendukung diagnosis Pemeriksaan tersebut meliputi urinalisis untuk mendeteksi ketonuria, pemeriksaan elektrolit serum, fungsi ginjal, fungsi hati, serta hidung darah lengkap bila diperlukan. Pemeriksaan ultrasonografi juga penting dilakukan untuk memastikan usia kehamilan serta menyingkirkan kemungkinan kehamilan ganda maupun kehamilan mula yang dapat meningkatkan risiko hiperemesis gravidarum. Setelah diagnosis ditegakkan, langkah berikutnya adalah mempertimbangkan diagnosis banding agar penyebab lain dari mual muntah tidak terlewatkan. Untuk diagnosis banding, walaupun mual dan muntah merupakan keluhan yang sering ditemukan pada kehamilan, tidak semua kasus disebabkan oleh hiperemesis gravidarum. Oleh karena itu, beberapa diagnosis banding perlu dipertimbangkan. Diagnosis banding yang pertama adalah gastroenteritis yang biasa disertai diare, nyeri perut, atau riwayat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya adalah hepatitis, pankreatitis, dan selain itu, hipertiroid dapat memberikan keluhan mual, muntah, penurunan berat badan, palpitasi, dan tremor. Pada kehamilan, kondisi seperti kehamilan ektopik maupun kehamilan mula juga perlu disingkirkan melalui anamnesi, pemeriksaan fisik, dan ultrasonografi. Gangguan metabolik maupun gangguan neurologis yang menyebabkan muntah persisten juga perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Setelah memastikan diagnosis, langkah berikutnya adalah memberikan tata laksana yang sesuai dengan derajat keparahan pasien. Untuk tata laksana, penata laksanaan hiperemesis gravidarum bertujuan untuk mengurangi mual muntah, memperbaiki status hidrasi, mengoreksi gangguan elektrolit, serta memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Penata laksanaan dimulai dengan terapi non-farmakologis. Pasien diberikan edukasi mengenai kondisi yang dialami, serta dianjurkan mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Makanan yang berlemak, pedas, atau berbau menyengat sebaiknya dihindari karena dapat memicu mual. Pasien juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan dan beristirahat dengan cukup. Apabila terapi non-farmakologis belum memberikan perbaikan, maka dapat diberikan terapi farmakologis. Terapi lini pertama yang direkomendasikan adalah vitamin B6 atau piridoksin, baik sebagai terapi tunggal maupun dikombinasi dengan doksilamin. Bila keluhan masih berlanjut, dapat diberikan obat antiemetik lain seperti metoclopramid, antihistamin, atau ondansetron sesuai dengan indikasi klinis dan kondisi pasien. Pada kasus yang tidak memberikan respon terhadap terapi standar atau termasuk kasus refrakter, pemberian kortikosteroid dapat dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan indikasi dan risiko penggunaannya. Pasien dengan dehidrasi sedang hingga berat, gangguan elektrolit, ketonuria yang signifikan, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan cairan secara oral, memerlukan perawatan di rumah sakit. Penata laksanaannya di rumah sakit meliputi pemberian cairan intravena, koreksi elektrolit, pemberian antiemetik, serta pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala. Setelah membahas tata laksana, berikutnya saya akan menjelaskan komplikasi yang dapat terjadi apabila hiperemesis gravidarum tidak ditangani secara optimal. Untuk komplikasi hiperemesis gravidarum yang berlangsung dalam waktu lama dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik pada ibu maupun janin. Pada ibu, komplikasi yang paling sering terjadi adalah dehidrasi berat akibat kehilangan cairan secara terus-menerus. Kondisi ini dapat disertai gangguan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, dan hipokloremia, yang apabila tidak segera dikoreksi dapat mengganggu fungsi berbagai organ. Penurunan asupan nutrisi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan malnutrisi dan defisiensi vitamin, terutama vitamin B1 atau tiamin. Dan pada kondisi yang berat, defisiensi tiamin dapat berkembang menjadi encephalopathy wernicke, yang merupakan komplikasi neurologis serius dan memerlukan penanganan segera. Selain itu, dehidrasi berat juga dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal hingga gagal ginjal akut apabila tidak ditangani dengan baik. Pada janin, hiperemesis gravidarum dapat meningkatkan risiko terjadinya hambatan pertumbuhan janin, berat badan lahir rendah, serta persalinan prematur. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu sekaligus menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Setelah memahami komplikasi yang dapat terjadi, selanjutnya saya akan membahas upaya pencegahan dan edukasi. Pencegahan hiperemesis gravidarum dilakukan melalui deteksi dini serta pemantauan kehamilan secara rutin melalui pelayanan antenatal care. Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi lebih sering agar lambung tidak kosong dalam waktu yang lama. Selain itu, makanan yang berlemak terlalu padas atau memiliki aroma yang dapat memicu mual sebaiknya dihindari. Kebutuhan cairan juga harus dipenuhi dengan baik untuk mencegah dehidrasi. Apabila sulit mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak, sekaligus pasien dapat dianjurkan minum sedikit demi sedikit tetapi lebih sering.
Istirahat yang cukup serta pengelolaan stres juga merupakan bagian penting dalam mengurangi keluhan mual dan muntah selama kehamilan. Pasien juga perlu diberikan edukasi mengenai tanda bahaya yang mengharuskan segera mencari pertolongan medis, seperti muntah yang semakin berat, tidak mampu makan dan minum sama sekali, penurunan jumlah urin, penurunan berat badan yang signifikan, atau muncul tanda-tanda dehidrasi. Dengan diagnosis yang cepat, terapi yang tepat, serta edukasi yang baik, komplikasi hiperemesis gravidarum dapat dicegah sehingga kesehatan ibu dan janin tetap terjaga. Setelah membahas seluruh materi, selanjutnya saya akan menyampaikan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan mind map ini. Dalam penyusunan mind map ini, saya menggunakan beberapa referensi yang menjadi acuan dalam praktik obstetri, yaitu bisa teman-teman lihat ada William Obstetric edisi ke-26, ACOG Practice Bulletin number 189, RCOG Green Top Guideline nomor 69, dan buku ilmiah kebidanan Sarwono Prawiyoharjo. Demikian presentasi mengenai hiperemesis gravidarum yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman mengenai definisi, faktor risiko, mekanisme terjadi penyakit, manifestasi klinis, menentukan diagnosa, tata laksana, hingga upaya pencegahan hiperemesis gravidarum. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.